Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Daerah Iswara dengan NIM 2015 091020 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik mengenai value chain. Jadi ada 4 topik pembahasan yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama yaitu apa itu value chain. Yang kedua, kategori value chain. Yang ketiga, kenapa value chain itu penting. Dan yang keempat, bagaimana menganalisis value chain. Yang pertama, definisi value chain. Value chain atau rantai nilai adalah sebuah konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan. Mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran. Konsep ini menekankan proses dan aktivitas yang dapat menambah nilai pada layanan atau produk. Aktivitasnya bisa terjadi dalam hanya satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang sedang bekerjasama. Value chain dapat membantu meningkatkan efisiensi bisnis, sehingga bisnis dapat memberikan nilai terbaik dengan biaya seminimal mungkin. Teori value chain ini menganalisis 5 aktivitas utama perusahaan dan 4 aktivitas pendukung. Adapun fungsi dari value chain yaitu yang pertama, memudahkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan terhadap produk mereka. Yang kedua, membantu merancang produk sehingga produk berkualitas dan proses pemasarannya lancar. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam proses produksi, terutama terkait efisiensi biaya dan jumlah produk. Dan yang keempat, meningkatkan peluang pasar dan proses penjualan produk. Tujuan dari value chain yaitu untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi. Tujuan akhir dari value chain adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan meningkatkan produktivitas sambil menjaga biaya tetap wajar. Sedangkan menurut Agus Sudarsono, tujuan dari analisis value chain adalah untuk mengidentifikasi tahap-tahap value chain agar perusahaan dapat meningkatkan value untuk pelanggan atau untuk menurunkan biaya. Adapun keuntungan dan kerugian dari value chain, yang pertama, keuntungannya meningkatkan keuntungan, yang kedua meningkatkan kualitas penawaran, meningkatkan keberlanjutan dan menghilangkan pemborosan dan memberikan pengenalan merek yang lebih kuat. Nah, di sini keuntungannya itu yang pertama tentunya karena dapat meningkatkan keuntungan perusahaan karena logistik dan distribusi yang efisien. Misalnya fasilitas pemasaran dan purna jual Apple menarik lebih banyak pelanggan dan membujuk mereka untuk membeli barang dengan harga lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan kualitas penawaran. Di sini dapat meningkatkan kualitas pasar dan membuatnya lebih kompetitif. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan dan memberikan pengenalan merek yang lebih kuat. Ini membantu mengurangi biaya perusahaan dengan menghilangkan hal-hal yang lebih mahal atau menghabiskan terlalu banyak waktu karyawan. Selain itu, meningkatkan citra merek dengan secara konsisten dengan memberikan nilai kepada pelanggan dan mencari keunggulan diferensiasi dan biaya. Yang keempat, meningkatkan keberlanjutan, yaitu dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan sambil meningkatkan penawarannya yang berharga. Ini dapat dilakukan dengan memetakan proses value chain dan menghilangkan aktivitas kasar yang tidak berkontribusi pada produk akhir. Namun di sisi lain, value chain juga memiliki kerugian, yaitu yang pertama, kehilangan target, di mana di sini pandangan strategis yang lebih besar dapat hilang jika terlalu banyak perhatian yang diberikan kepada mikrodata. Analisis value chain bertujuan untuk menganalisis operasi perusahaan, segmen demi segmen, tetapi kadang-kadang mudah untuk melupakan bagaimana peristiwa berinteraksi secara umum. Yang kedua, kesulitan dalam mengembangkan rantai. Meskipun analisis value chain ini dilakukan dalam tahapan yang berbeda, pembuatannya merupakan tugas yang sulit.
Proses pengumpulan data lambat dan membosankan. Menentukan apa yang menambah nilai atau tidak terkadang bisa menjadi subjektif. Yang ketiga, biaya implementasi yang tinggi. Analisis value chain ini operasi yang tidak pernah berakhir karena persaingan tidak pernah berhenti. Dan tolak ukur yang konstan diperlukan untuk selangkah lebih maju dari pesaing yang lain. Biaya implementasi untuk organisasi yang belum pernah menggunakan analisis value chain ini bisa menjadi tinggi. Dan yang keempat, mempertahankan proses bisa menjadi tugas yang sulit. Untuk merancang value chain hanya setengah perjuangan. Ini dapat memakan banyak waktu sehingga staf tidak dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang lain. Dan selanjutnya, kategori value chain. Di sini, value chain dikelompokkan menjadi dua aktivitas bisnis, yaitu aktivitas utama atau primary activities, dan aktivitas pendukung atau support activities. Di dalam aktivitas utama ini, adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai atau manfaat untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di dalam pasar. Aktivitas utama ini terdiri dari 5 aktivitas. Yang pertama, inbound logistik adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan, dan juga penyebaran produk. Yang kedua, operation, di mana suatu kegiatan yang merubah produk bahan baku menjadi produk akhir. Yang ketiga, outbound logistik, yaitu suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyebaran produk ataupun jasa kepada pelanggan. Yang keempat, marketing and sales, di mana suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan juga penjualan seperti promosi. Dan yang kelima, aktivitas service, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan layanan agar bisa lebih meningkatkan pemeliharaan suatu produk, seperti perawatan, perbaikan, dan juga pelatihan. Kemudian aktivitas pendukung adalah penunjang dari kegiatan utama, yang mana tanpa adanya kegiatan ini maka akan membuat kegiatan utama menjadi kurang maksimal atau tidak bisa berjalan sama sekali. Di mana yang pertama ada firm infrastructure, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi. Yang kedua ada Human Resource Management atau SDM, di mana adalah suatu kegiatan pelatihan, pengembangan, dan juga kompensasi untuk seluruh jenis personel. Kemudian ketiga ada Technology Development, adalah kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan proses, produk, pengembangan software, perancangan alat, dan sistem telekomunikasi. Dan yang terakhir ada procurement atau pengadaan, di mana suatu aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh bahan baku. Yang ketiga, kenapa value chain itu penting? Nah, di sini pentingnya value chain. Value chain dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelompokkan fungsi bisnis ke dalam aktivitas primer dan sekunder, menganalisis aktivitas value chain, dan hubungan antar aktivitas dapat membantu perusahaan memahami sebagai sistem fungsi yang saling terkait. Kemudian, perusahaan dapat menganalisis masing-masing secara individual untuk menilai apakah output dari setiap aktivitas atau subaktivitas dapat ditingkatkan relatif terhadap biaya, waktu, dan upaya yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, bagaimana menganalisis value chain. Langkah-langkah dalam menganalisis value chain terdiri dari 3. Yang pertama, identifikasi aktivitas rantai nilai. Langkah pertama ini melakukan analisis rantai nilai adalah memahami semua aktivitas primer dan sekunder yang masuk ke dalam pembuatan produk atau layanan Anda. Jika perusahaan menjual beberapa produk atau layanan, penting untuk melakukan proses ini untuk masing-masing produk. Yang kedua, menentukan biaya dan nilai kegiatan. Setelah aktivitas primer dan sekunder diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai yang ditambahkan setiap aktivitas ke dalam proses, bersama dengan biaya yang terlibat. Kemudian langkah ketiga, mengidentifikasi peluang untuk keunggulan kompetitif.
Selanjutnya, menganalisis melalui keunggulan kompetitif. Perusahaan membutuhkan gambaran di mana keunggulannya dan di mana perubahan organisasi dilakukan. Berikut adalah contoh dari value chain. Di sini pada toko furnitur ABC terdapat aktivitas dukungan yaitu infrastruktur perusahaan, di mana akuntan mengelola hutang dan piutang, kemudian manajemen sumber daya manusia, di mana tukang kayu itu membangun furnitur, dan yang ketiga pengembangan teknologi, di mana sistem pos menghitung penjualan, dan yang keempat pengadaan, di mana tim pembelian meneliti berbagai pemasok. Kemudian terdapat kegiatan utama lainnya yang itu ada 5. Yang pertama logistik inbound, yaitu kegiatannya termasuk pembelian bahan baku dan menerima bahan baku. Kemudian ada operasi, di mana membangun furnitur dan bertemu dengan klien. Kemudian aktivitas yang ketiga logistik outbound, yaitu aktivitasnya mengirim produk jadi dan mendapatkan bahan pelindung pengiriman. Ini keempat, pemasaran dan penjualan, di mana terdapat aktivitas pemasaran digital dan pemasaran cetak. Dan yang terakhir, servis atau layanan, di mana terdapat aktivitas refinishing kayu dan pekerjaan perbaikan. Baik, sekian materi dari topik value chain yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata.